Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayat ke-14. Amsal 13 ayat ke-14. Bunyinya demikian. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Ini yang lama-lama yang duduk pada ke atas semua. Di bawah kosong. Di atas sudah berdesak-desakan. Udah ada yang disempil-sempilin di kursi-kursi. Tapi orang senang duduk di atas, heran saya. Ya, di bawah kok tambah kosong. Di atas semua. Mungkin kalau kita pakai tingkat 3, nggak ada orang di bawah. Semuanya di atas. Ajaran yang bijak adalah sumber kehidupan. Saya ajak bareng, bukan saya sendiri. Ajaran orang bijak adalah baca itu bukan berteriak. Yang kedua, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Di dalam bahasa Inggris bunyinya berbeda. Sedikit aja bedanya. Coba diterjemahkan. The law of the wise. The law itu hukum. Undang-undang. Perintah atau firman. Yang memerintah. Of the wise, orang bijak. Is a fountain. Fountain itu air mancur. Fountain of life, air pancuran, air mancuri hidup. To depart, untuk menjauhkan kita from the snares of death. Dari jerat-jerat kematian. Ya. Kita sambung dulu. Dengan Mazmur 140. Mazmur 140. Dalam Mazmur 140 ayat 5 dan 6. Peliharalah aku ya Tuhan, saudara baca ayat 6, saya baca ayat 5. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku. Dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka, menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Dari dua ayat yang kita baca, ayat pertama bilang, kalau kita ikut firman Tuhan, itu kita dijauhkan dari jerat. Ada amin? Kalau kita baca Mazmur tadi, sepanjang hidup kita, orang tuh ada yang iri sama kita. Kalau kita sukses, kalau kita menjadi kaya, kalau kita diberkati Tuhan, orang itu iri. Sering kali iri. Maka ada kalanya mereka memasang jerat. Memasang jerat-jerat. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita tidak luput dari jerat. Tidak luput dari ancaman yang ditulis dalam Mazmur 140, ada orang. Tapi ayat 5-nya, dia minta dipelihara sama Tuhan. Sebab dia menghadapi jerat-jerat yang dibentangkan di depan perjalanannya. Nah, sore hari ini kita mau lihat beberapa jerat yang suka menjatuhkan orang Kristen, melemahkan orang Kristen, sehingga kemajuannya itu mandek,
tidak maju, tetapi ada juga yang bantut. Udah mandek, mati. Nggak maju lagi. Bahaya ini. Karena jerat tadi. Jerat yang pertama kita mau lihat dalam Injil Lukas 21 ayat 34 dan 35. Lukas 21 ayat 34 35. Saya baca ya. Jagalah dirimu. Asal saya baca ada yang batuk. Dengar dong. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu apa? Jerat. Ayat 35. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jerat yang pertama adalah kita syarat dengan keduniawian. Kesibukan bisa menjadi jerat kita jauh dari Tuhan. Ada kata syarat di dalam bahasa Inggris. Kata syarat, coba lihat bahasa Inggrisnya. Kata syarat ini dipakai kata overcharge kalau tidak salah. And take heed to yourself lest of any time your heart be overcharged. Ya. Overcharge ini kalau saudara punya handphone habis baterainya harus di-charging kan, charge strom supaya penuh lagi. Kalau overcharge itu terlalu penuh, jadi lebih dari voltasenya lebih. Ya. Jadi saudara-saudara tidak dilarang untuk menikmati sukacita, tidak dilarang untuk menikmati kesenangan, tidak dilarang untuk menikmati pesta. Yang dilarang itu poranya. Pesta pora, overcharge, melebihi seharusnya 220 volt sampai 240, 250. Ya. Satu kali di kamar saya di kantor itu pecah. Ya, itunya neonnya pecah. Kita ganti pecah lagi. Tapi terangnya luar biasa. Diganti lagi, pecah lagi. Lapor sama PLN. PLN sibuk. Tahu-tahu saya punya hanya di kamar itu ternyata aliran strumnya bukan 220 volt, 270 volt. Jadi lampu apa saja akan pecah karena overcharge. Sama dengan kita. Kalau kita segala, orang Belanda bilang alete is niet goed. Semua keterlaluan itu tidak baik. Ya, tidak baik. Ya. Nakal, ya biasa. Tapi kalau terlalu nakal, jadi bedegong. Ya. Pinter, terlalu pinter. Sampai dunia jadi peot. Ya, ini yang terjadi sekarang. Kita jangan ketawa, saudara. Ya. Di mana-mana orang sekarang begini. Karena Korea Utara sudah nuklirnya sudah di-on. Tinggal ditembakkan. Dia tunggu tanggal 10. Duta besar sudah disuruh pulang. Semua duta besar negara yang ada di Pyongyang disuruh pulang. Karena kami siap mau perang. Tahu saudara yang mau ditembak kemana? Itu Amerika. Kepulauan Guam. Jadi Amerika juga. Dia sudah taruh senjata anti nuklirnya. Pakai pesawat silumannya sudah siap. Ya. Korea Selatan juga dilindungi sekarang. Ya. Dan senjata saya lihat di peta. Semuanya sudah siap.
Nah bagaimana kalau hal itu terjadi sementara kita lagi, ayo aja pesta, ayo aja senang-senang sama dunia, ayo aja SMS terus. Nuklir, SMS. Tahu-tahu di neraka begini terus. Jadi jerat yang pertama itu, coba kita baca lagi bahasa Indonesianya. Jagalah dirimu supaya hatimu, ini hati kita, jangan syarat, overcharge, terlalu penuh oleh pesta pora dan kemabukan. Dari kata kemabukan termasuk juga narkoba. Sebab narkoba sekarang sudah sampai di SD. Di Jakarta ada 10 kecelakaan yang mengenai 10 mobil mewah. Yang paling murah mobil itu 3,5 M. Mobil sport. Ya. Tapi karena yang naiknya habis ngisep narkoba, lagi lari cepat, naik saudaraku ke kolam di Bundaran HI. Hebatnya mobil sport yang mahal tuh begitu. Bisa naik ke air mancur. Ya, ketika polisi datang, masih kepergok orang lempar sesuatu. Dipungut, ternyata narkoba. Suruh kencing, periksa air kencingnya, narkoba. Mabuk. Ada 2 orang kecelakaan ini di Jakarta. Pagi-pagi di lingkar luar. Laki-laki udah ada istri. Dia bawa perempuan. Perempuan katanya model Peragawati. Kecelakaan. Terbalik. Waktu diperiksa ada narkoba. Maaf bicara, yang perempuan nggak pakai apa-apa di atasnya. Hanya pakai celana blue jean. Dua-duanya mati. Habis perkara. Jangan sampai kita kena jerat, sebab itu diedarkan sama setan di depan kita. Ditawar-tawarkan. Maka kalau saya lihat anak muda aktif di gereja, saya senang daripada aktif di burung gereja. Ya. Ini kita punya jerat yang pertama. Lalu dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Saudara ke gereja, ini kepentingan sorgawi. Ya. Apalagi lagi hujan gede begini, kalau saudara orang duniawi, mendingan kene tong ka gereja. Wayaki mending makan kue kelepon, ya, make kopi nu panas teh aduh ngeunah. Make terus sarung cicing deket kohkol. Aduh hujan gede teh makan eta gejrotkeun dina sungut, inum kopi pahit teh. Saya salaki ulang tahun ge poho urang teh. Jarang ada orang tanggal 3 lahir bulan 3 tahun 33. Aduh, luar biasa ya.